Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Di dunia ini, orang-orang tidak dapat berbohong. Mereka bahkan tidak tahu apakah berbohong itu, dan orang-orang saling memberikan kejujuran kepada yang lainnya. Mark sedang menjemput Anna untuk berkencan, dan Anna mengatakan kalau penampilan Mark sangat jelek. Kemudian Anna mempersilahkan Mark masuk dan duduk di ruang tamu sambil menunggu Anna selesai berdandan. Anna sendiri adalah seorang wanita karir yang sukses, dan sambil menunggu, Mark bercerita kalau pemilik apartemen sedang menagih uang sewa, dan uang Mark tidak cukup. Setelah Anna siap, mereka pergi ke restoran untuk makan malam bersama. Mark hanya mampu membawa Anna ke restoran biasa saja, karena dia sedang bokek. Di saat makan malam, ibu Anna meneleponnya untuk bertanya bagaimana kencannya, dan Anna dengan terus terang berkata kalau dia tidak begitu menikmati makan malam tersebut. Dia juga berkata kepada Mark kalau dia tidak benar-benar tertarik kepadanya, karena dia tidak ganteng ataupun kaya. Dia setuju kencan dengan Mark karena teman baik Anna yang menyuruhnya. Ketika mereka berpisah, Anna masih sempat mencium pipinya sebelum mereka kembali ke apartemen masing-masing. Keesokan harinya Mark menemui sekretaris atasannya, dan atasannya meminta untuk bertemu. Jadi dia pergi ke kantor atasannya, Anthony, dan dia kemudian memberikan kabar buruk kalau Mark dipecat dari tempat kerjanya. Nasibnya menjadi semakin memburuk ketika Anna mengirim dia email kalau dia tidak mau bertemu dengan Mark kembali, dan sedang berkencan dengan Brad, rekan sekantornya. Di rumah, pemilik apartemen datang dan menagih uang sewa yang telah tertunggak. Mark mencoba menawar karena dia sedang tidak punya uang dan pekerjaan, tetapi usahanya tidak berhasil. Jadi dia pergi ke bank untuk mengambil uangnya. Ketika tiba di sana, sistem bank sedang mati karena listrik padam. Teller bertanya kepada Mark berapa banyak uang yang ada di tabungannya. Mark kemudian mendapat pencerahan, dan dia berkata kalau dia punya $800. Ketika sistem kembali menyala dan teller mengecek akun Mark, dia hanya mempunyai $300. Tetapi teller kemudian memberikan $800 dan berkata kalau sistemnya mungkin sedang error. Dia keluar dari bank sambil terheran-heran, kemudian membayarkan uang sewanya sambil menarik kegirangan. Kemudian dia bertemu dengan Greg dan dia menceritakan tentang kemampuan barunya, yaitu berbohong. Tetapi mereka tidak paham apa yang Mark katakan. Dia kemudian mencoba berbohong kembali, dengan menemui seorang wanita di jalan, dan berkata kalau mereka harus bersetubuh untuk menyelamatkan dunia yang sedang kiamat. Wanita itu setuju dan mereka langsung ke hotel, tetapi Greg merasa bersalah karena telah memanipulasi wanita itu, dan membatalkan rencananya. Dia kemudian kembali ke bar menemui Greg dan Greg yang sedang mabuk menyetir mobilnya. Di tengah jalan, mereka dihentikan oleh polisi dan dia menahan Greg yang sedang menyetir dalam keadaan mabuk. Tetapi Mark menggunakan kekuatannya dan berkata kalau Greg tidak mabuk, dan polisi pun percaya kepadanya. Mark kemudian menggantikan Greg menyetir dan pergi ke kasino. Dia berbohong di kasino untuk mendapatkan jackpot dan mereka pulang menjadi orang kaya. Di apartemen, Mark bertemu dengan Frank yang sedang berniat untuk bunuh diri. Mark merasa kasihan kepadanya, dan dia menenangkan serta menghibur Frank, bahwa semua akan baik-baik saja. Kemudian dia sadar kalau kemampuannya dapat digunakan untuk kebaikan. Jadi dia pergi ke jalan membagikan uang kepada pengemis, menjadi terapis bagi pasangan yang sedang bertengkar, bahkan memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di panti jompo. Dia kemudian menelepon Anna dan meminta kesempatan kedua, dan dengan kebohongannya, Anna pun setuju untuk berkencan dengan Mark kembali. Dia kemudian melihat televisi dan mendapat ide untuk menulis suatu film. Di pagi hari dia kemudian pergi ke ruangan bosnya serta menceritakan alur cerita yang dia tulis tadi malam. Karena adanya unsur kebohongan, alur cerita tersebut menjadi sangat menarik, hingga bosnya pun meminta semua karyawannya datang. Mark melanjutkan membaca cerita tersebut, dan dia membuat semua orang di sana menjadi kagum, dan bosnya pun mempekerjakan dia kembali. Lalu Mark dan Anna pergi berkencan kembali, kali ini di restoran yang lebih mewah. Anna menjadi penasaran tentang kisah yang membawa Mark sukses dalam semalam. Mark bercerita tentang dirinya yang mendapatkan ide jenius tentang cerita yang baru dan mereka menyukai cerita tersebut. Sayangnya meskipun Mark sekarang sudah sukses, Anna tetap tidak tertarik kepadanya, karena Mark tidak cukup tampan baginya. Sebelum kencan berakhir, Mark mendapatkan telepon dari rumah sakit, dan dia segera pergi ke sana.
Dokter berkata kalau ibunya tidak memiliki waktu yang panjang, dan ibunya takut akan kematian. Jadi Mark berkata tentang kehidupan yang indah setelah kematian, di mana tidak ada kesakitan dan kesusahan. Jadi ibunya dapat pergi dengan damai. Para dokter dan suster serta Anna juga mendengar cerita tersebut, dan Anna menjadi bersimpati kepadanya. Mereka pulang ke apartemen Anna, dan Anna menawarkan untuk menemani Mark sampai pagi. Ketika pagi tiba, banyak orang yang berkerumun di depan dia dan di rumah sakit. Orang-orang telah mendengar kabar kalau ada kehidupan abadi setelah kematian, dan mereka menjadi penasaran. Para suster melihat Mark dan dia menunjuk kepadanya, sehingga perhatian orang-orang beralih kepada Mark. Mark segera kabur dan mereka berkumpul kembali di apartemen Anna. Berita tersebut menjadi semakin viral dan masuk ke berita di televisi, dan Anna menyarankan dia untuk muncul ke publik dan mengatakan kabar baik itu kepada semua orang. Jadi dia segera menuliskan cerita semalaman untuk disampaikan kepada orang-orang, sementara Greg dan Anna menemani dia sambil makan pizza. Keesokan harinya Mark telah siap untuk membacakan cerita itu, dan dia melangkah keluar rumah. Orang-orang telah menunggu kehadiran Mark, dan dia mulai bercerita, kalau dia pernah berbicara dengan orang yang ada di atas langit, dan orang itu menjanjikan kehidupan abadi setelah kematian, di mana tidak ada kesakitan dan semua orang akan bahagia. Tetapi orang-orang juga khawatir dan tidak suka akan adanya pihak yang bisa mengontrol hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Mark berkata kalau orang itu juga mengontrol akan hal-hal baik yang terjadi di dalam hidup kita, dan jika kita melakukan kesalahan lebih dari 3 kali, maka kita akan dimasukkan ke tempat yang menyeramkan. Selang beberapa hari, kisah Mark menjadi viral dan orang-orang mulai menyalahkan orang di atas langit atas bencana alam yang terjadi. Pekerjaannya di kantor pun semakin terkenal, dan dia menjadi orang yang sangat sukses. Suatu hari Mark dan Anna sedang bersantai di taman. Mereka kemudian saling mengenal satu sama lain lebih dalam, dan Mark memuji kalau dia cantik, penuh perhatian, baik hati, pokoknya idaman semua pria gitulah. Kemudian giliran Anna, dan dia berkata kalau Mark mempunyai penampilan yang jelek, tetapi dia baik, cerdas, lucu, dan senang jika Anna berada di dekat Mark. Mereka kemudian terbawa suasana dan mau berciuman, tetapi Anna menghentikannya karena dia tidak tertarik secara fisik kepada Mark. Kemudian Brad semakin gencar dalam mendekati Anna. Mark tidak peduli dengan siapa Anna berkencan, jadi mereka pun pergi ke restoran mewah. Brad yang iri dengan kesuksesan Mark memesan makanan dan minuman mahal, karena Anna yang akan membayarnya. Dia juga bersikap sangat egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi Brad berkata kalau genetik mereka sangat cocok untuk menghasilkan anak yang sempurna, jadi Anna pun tetap mau melayani dirinya. Anna kemudian menonton Mark yang sedang diinterview, dan dia tiba-tiba merasa kangen kepadanya. Tetapi ibunya mencegahnya dan mengingatkan kalau Brad adalah pasangan yang tepat untuknya secara genetik. Apalagi Brad pun juga telah mengajaknya untuk menikah, meskipun dalam hatinya, Anna menjadi semakin galau. Jadi dia pergi ke rumah Mark untuk berbicara dengannya dan meminta dia untuk memberikan alasan supaya dia tidak menikah dengan Brad. Tetapi Mark tidak mau berbohong kepadanya, dan membiarkan dia menikah dengan Brad. Hingga tiba hari pernikahan, Greg telah bersiap-siap untuk pergi ke pesta, dan dia menjemput Mark. Mark sangat malas untuk pergi ke sana, tetapi Greg berkata kalau kesempatannya belum hilang. Jadi mereka pun berdandan dan pergi ke resepsi pernikahan. Ketika pendeta hendak mengesahkan pernikahan itu, dia bertanya apakah ada yang keberatan. Anna menoleh ke belakang dan berharap kalau Mark akan menyela pernikahan itu, dan untungnya dia pun memberanikan diri. Dia maju dan menyatakan kalau pernikahan karena genetik itu adalah omong kosong, dan harusnya pernikahan dilakukan karena dua orang yang saling mencintai. Dan Mark pun mengaku kalau dia mencintai Anna di depan semua orang. Sayangnya pendeta berkata kalau orang yang dapat membatalkan pernikahan ini hanyalah orang yang ada di atas. Mereka semua menanti ucapan dari orang yang di atas tersebut. Sayangnya Mark tidak mau lagi berbohong karena dia mau ketulusan dari Anna, dan dia pergi keluar. Sesampainya di halaman, Anna berhasil mengejarnya dan bertanya apakah orang yang di atas tersebut benar-benar menginginkan pernikahannya dengan Brad. Di titik itu, Mark kemudian mengaku kepada Anna kalau apa yang dikatakan adalah kebohongan. Dia tidak mau ibunya menderita, jadi dia mengarang cerita supaya ibunya dapat pergi tanpa kecemasan dan kekhawatiran. Tanpa sengaja,
Cerita tersebut menjadi viral hingga sampai sekarang ini, dan dia harus mengikuti cerita tersebut. Anna bertanya mengapa dia tidak mau berbohong saja, tetapi Mark berkata kalau hal itu akan membuat pernikahannya berlandaskan kebohongan. Mendengar hal itu, Anna menjadi terharu dan memutuskan untuk menikah dengannya. Beberapa tahun ke depan, Mark dan Anna hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak. Mereka sedang makan sarapan yang dibuat oleh Anna. Dan meskipun sarapan itu kurang enak, Mark dan anaknya berkata kalau sarapan tersebut adalah sarapan ternak yang pernah mereka makan. Hal ini menandakan kalau anaknya pun mempunyai kekuatan yang sama, yaitu bisa berbohong.